Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya kita ikuti saja cara berpikir Pak Jokowi. Ya misalnya ada dugaan cukup keras bahwa sejumlah orang memberikan kesaksian Jokowi pernah terlibat mencegah ini, yang semua itu kasusnya hukum gitu kan. Dan itu pada saat dia jadi presiden, ya kan. Logika ini juga kan yang selalu digunakan Pak Jokowi ketika dia harus berhadapan dengan orang yang menanyakan ini. Ya sudah, cek saja gitu kan. Saya enggak tahu itu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Konflik elit PDIP dengan Jokowi terus memanas. Terakhir, salah satu elit PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan informasi bahwa pernah ada orang yang diutus oleh Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Megawati agar dirinya tidak dipecat dari PDIP. Ini kemudian direspon secara panas oleh Jokowi dengan nada yang cukup emosional dan dikompori juga oleh Projo untuk diam PDIP-nya karena kalau enggak nanti akan dibawa ke meja hijau gitu ya, dibawa ke penegak hukum. Tapi yang menarik, kenapa informasi mengenai Jokowi ini mulai terus bermunculan satu persatu. Ya, kalau dulu itu nggak pernah ada, sekarang itu muncul. Kita ingat dulu ya, sahabat integritas, mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Pernah itu menyampaikan kepada publik secara terbuka bahwa orang yang meminta kasus IKTP itu dihentikan adalah Jokowi. Ini menurut Agus Raharjo. Belakangan juga muncul informasi dari salah satu mantan anggota anti mafia minyak ya yang dibuat juga oleh pemerintahan pada era itu yang mengatakan menurut yang bersangkutan sebagaimana yang dikutip oleh banyak media yang juga menghalangi supaya kasus Petral ya, kasus Pertamina Petral gitu ya, yang di dalamnya juga ada orang-orang yang sekarang juga disebut-sebut di dalam kasus Pertamina yang sama, itu tidak dibawa ke meja hijau, tidak dibawa ke penegak hukum, sehingga sampai Petral dibubarkan, ya tidak ada tersangkanya tuh. Itu kita bisa amati lah, ya perkembangannya seperti apa. Bahwa kemudian Petral dibubarkan dia, tapi kasus mafia minyaknya sendiri kan nggak pernah diungkap. Jadi kayak satu persatu ini muncul dicicil begitu ya, dan semakin kelihatan siapa Jokowi sebenarnya. Tapi untuk membahas kira-kira konflik ini apakah merupakan satu hal yang berbahaya bagi masa depan ya politik di Indonesia, ataukah memang ini adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari karena memang ini dua entitas yang dulu ada di satu tempat tapi sekarang kemudian bercerai gitu ya. Biasanya kan orang yang bercerai karena marah itu ya sakit hatinya lebih dalam lah gitu ya. Nah, kita akan membahas ini dengan Buya Tafta, salah satu pengamat sosial kemasyarakatan yang juga pernah bekerja di dalam sebuah lembaga survei besar di Indonesia, sehingga beliau memahami betul bagaimana dinamika politik di Indonesia. Kita sapa Buya. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Baik ya. Ini bulan puasa tapi panas situasinya. Padahal musim hujan kan. Konfliknya ini semakin terbuka, terutama setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh KPK atau ditahan oleh KPK. Buya melihatnya seperti apa ini? Ya, sebetulnya begini, terlalu mewah kita ya melihat ini sebagai soal yang kita anggap terlalu besar dibandingkan problem kenegaraan ini, kan?
apalagi kita ngomongin soal Jokowi, kita sebagai individu, ya kan, lalu ngomongin PDIP sebagai entitas partai diri, dan di tengah begitu banyak partai yang lain segala macam. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa kok kita royal betul sih membicarakan negara ini direduksi ya hanya karena dua soal ini antara PDIP dan Jokowi. Sebegitu mahal kan mereka untuk dan inilah yang juga dianggap sebagai penghalang PDIP bergabung dalam koalisi besar Prabowo ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada unsur anunya juga, kurang sukanya juga saya ya kan. Seakan-akan soal negara ini cuma urusan kayak gini-gini nih gitu. Tapi kan fakta bahwa ini juga menjadi soal yang menarik perhatian orang karena Jokowi bukan hanya sebagai berarti suami dari seorang istri ya kan, atau sebagai warga, tapi dia adalah sebuah entitas politik tersendiri juga karena dia pernah jadi presiden 2 kali ya, dan akan 3 kali. Akan 3 kali niat ya kan. Bahkan dia terobsesi ingin 3 kali kan. Jadi dia bukan sebagai person tapi juga entitas politik yang punya riwayatnya sendiri selama kurun kekuasaan yang dipegang dia. Dan masih menjadi magnet sampai masih menjadi magnet, dan ada rupa-rupa cerita di sana pada saat kekuasaan itu ada. Dan sebetulnya yang kita bicarakan ini semua ya kan, perbuatan tertentu yang dia lakukan pada saat dia berkuasa yang belakangan rame ya kan, gitu kan. Jadi konteksnya itu bukan melulu soal PDIP dengan Jokowi. Kalau itu penyelesaiannya lebih gampang ya. Ya kita ikuti saja cara berpikir Pak Jokowi ya. Misalnya ada dugaan cukup keras bahwa sejumlah orang memberikan kesaksian Jokowi pernah terlibat mencegah ini yang semua itu kasusnya hukum gitu kan. Dan itu pada saat dia jadi presiden ya kan. Nah dan logika ini juga kan yang selalu digunakan Pak Jokowi ketika dia harus berhadapan dengan orangnya menanyakan ini. Ya sudah, cek saja gitu kan. Saya enggak tahu itu ya prosedurnya kayak apa. Setahu saya prosedurnya kan resmi kayak gitu ya. Nah ini kan alasan-alasan yang sifatnya teknis hukum, karena itu harus dijawab dengan teknis hukum juga. Yang merasa punya bukti dia harus bekerja, itu dong. Jangan teriak-teriak tahan Jokowi, penjara Jokowi dan sebagainya, tapi tidak ada proses hukum yang ditempuh untuk mengarah ke sana. Karena Jokowi berlindung di balik alasan itu kan? Gitu. Jadi meskipun juga pada saat yang sama masih susah berharap ya. Iya. Lembaga-lembaga yang berfungsi memeriksa, menyelidiki, menyidik setiap potensi dan indikasi kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik ya. Atau pada level presiden itu bekerja secara independen kan? Iya, itu kan jadi soal lain lagi kan. Tapi kalau umpamanya melihat konteks masalah tadi, kalau menyangkut siapa melakukan kan menjadi soal teknis hukum lagi tadi gitu loh. Kalau mau ya PDIP lapor atau tapi itu berdasarkan bukti meskipun Jokowi juga sudah beberapa kali dilaporkan supaya artinya kayak gitu deh. So kalau enggak dia menjadi konsumsi publik begitu saja yang tidak bermuara pada solusi. Nah, kalau isunya itu hukum dan sebagainya ya solusinya kan muaranya harus hukum gitu kan. Ya gitu. Nah misalnya, ya kan kita udah cukup lama juga mendengar sejumlah orang teriak-teriak untuk memproses secara hukum keterlibatan Jokowi pada sejumlah kasus hukum ya, kayak gitu-gitu. Tapi sampai sekarang nggak jelas juga gitu kan. Dan Jokowi juga menantang, ya silakan saja diproses. Tidak, karena dia tahu ini pasti nggak akan bekerja kan. Kayak gitu ya. Kita tidak mau juga korban menjadi gimmick-gimmick kayak gini nih gitu. Oh ya. Ini kan kalau kita lihat ya, satu hal yang juga mungkin membuat elit PDIP gerah ya, terus-menerus dengan Jokowi itu kan karena Jokowi itu masih tampil. Sebagai seorang mantan presiden kok rasanya beda sekali dengan Pak SBY lah. Kalau kita mau compare ya. Pak SBY itu kan ya low profile, dia tidak lagi muncul sebagai mantan presiden yang seakan-akan itu apa ya, mengalami post power syndrome gitu lah. Jadi pengen tampil di depan terus,
pengen ada di berbagai forum kenegaraan, dan celakanya Prabowo juga ngundang dia terus ini. Iya. Ya dalam event-event tertentu ya yang itu memang disorot oleh media, disorot oleh publik. Saya tidak melihat misalnya hal ini sebagai sebuah tradisi selama ini. Kalau di Amerika itu kan mantan presiden ditanya wartawan Detik misalnya kan nggak akan mau ngomong kan. Dia man gitu. Iya, tapi kalau sekarang ini kan Pak Jokowi itu ditanya wartawan yang jawab, ngomong gitu ya. Jadi wartawan juga jadi suka tuh mencari-cari keterangan dari Jokowi ya sebagai mantan presiden. Nah ini kan yang membuat juga suasana terus riuh. Ya karena Jokowi sebenarnya sebagai entitas politik belum selesai. Yang sudah selesai kan dia presidennya, mantan presiden. Tapi sebagai entitas politik dalam pengertian dia punya resource-nya sendiri, punya resource politiknya sendiri ya kan. Lalu dia juga punya riwayat pada masa kekuasaannya itu kan yang membuat dia muncul ke permukaan sebagai public figure, sebagai politisi populer yang ada di ruang publik terus. Karena ada sejumlah soal yang dia lakukan yang mau nggak mau dikunyah saat ini kan, itu satu. Entah itu kasus hukum, entah itu kasus dengan partai dan seterusnya. Yang kedua, dia kan juga mempunyai kontribusi yang tidak kecil pada kemenangan Prabowo sebagai presiden, gitu kan? Itu juga soal lain lagi yang meninggalkan yang membuat ingatan kolektif warga ya tentang kasus ini tidak pernah hilang. Sebut itu sebagai aib politik dalam demokrasi, ya kan? Makanya ada istilah warga 48%. Iya, kayak gitu-gitu. Lalu ada unsur anaknya Gibran, ya kan, menjadi wakil presiden. Bagaimana orang melupakan tentang Jokowi? Kalau bukan anaknya Jokowi kan dia tidak mungkin jadi wakil presiden. Artinya 10 tahun era Jokowi itu terlalu banyak hal yang selalu diingat oleh publik. Meskipun itu hal yang tidak selalu bagus kan? tidak selalu bagus ya. Terakhir IKN juga kan mau pakai lo Coba sih. Jadi Jokowi itu selesai sebagai presiden, tapi masalah yang ditinggalkan butuh waktu panjang tuh selesai. Itu yang membuat dia muncul di publik. Iya kayak gitu kan. Dan kita tahu bahwa legasinya ini juga dilanjutkan oleh presiden hari ini ya dengan beberapa tradisi baru, misalnya dalam mengambil keputusan. Kita tahu ya, misalnya RUU TNI itu kan dibuat juga cepat ya. Di tempat yang tertutup, tidak ada partisipasi. Ini kan tradisi yang baru dimulai di era Jokowi juga sebenarnya. Pada era Pak SBY kan kalau kita lihat ya partisipasi publik itu sangat terlihat. Saya sebagai salah satu pelaku juga ya di level masyarakat sipil ya merasakan bagaimana kita bisa memberikan masukan ya, mengkritisi, bahkan mengkritik dengan keras. Ya, Pak SBY sebagai presiden itu juga ditanggapi secara sopan, responsif gitu ya. Dan itu yang membuat misalnya ya pemberantasan korupsi di Indonesia itu juga enggak jelek-jelek banget gitu, enggak baik, ekonomi kita juga enggak buruk-buruk amat gitu. Nah sekarang ini kan makin babak belur kita ya. Kemarin 2 bulan pertama APBN defisit 31,2 triliun. IHSG IHSG sekarang lagi parah ya hari ini merah ya turun 5% bahkan sama 6% 7%. Ya. Jadi kok jadi kelihatannya makin nggak bener gitu ya. Kalau dari kacamata kita sebagai orang awam nih melihat fenomena belakangan ini dan ini kan nggak bisa semata-mata karena leadershipnya Prabowo ya, karena bagaimanapun kan utang persoalannya itu sudah muncul di periode-periode sebelumnya gitu. Iya betul itu. Iya ada banyak indikator ya, ada banyak gejala yang membuat kita risau. Kalau gejala itu kita kita anyam ya, kita hubungkan dan seterusnya satu sama lain kan tidak berhubungan. Iya. Apa korupsi terjadi, ya kan? Mengapa ini efisiensi terjadi dan seterusnya itu kan semua gejala ini
menjelaskan bahwa kekuasaan tidak efektif, tidak terkonsolidasi dengan baik karena itu semua orang bekerja suka-suka, main sendiri-sendiri. Tidak ada bingkai yang cukup kuat untuk memberikan orientasi, memberikan arahan dan seterusnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, ini kan efek dari kekuasaan yang tidak berjalan efektif, tidak efisien dan seterusnya itu meruyak jauh sampai ke bawah. Dan saling berkelindan, kumulatif dia. Dan kita tiba-tiba dihadapkan oleh situasi yang kayak gini, itu membuat kita kehilangan imajinasi kemana sebetulnya arah perjalanan Republik ini. Iya kan? Indonesia emasnya ada di mana ini emasnya kayak gitu. Kita mau nyongsong Indonesia emas tapi kita nggak ketemu jalannya. Iya. Gitu kan? Kecuali retorika besar ya, narasi besar dan digemborkan oleh para penguasa. Dan itu lama-lama akan juga tidak dipercaya lagi ya, karena kalau masyarakatnya juga melihat problem real mereka makin berat, ya mau retorika sebagus apapun pasti tidak akan dipercaya lagi. Iya, betul. Nah ini melihat gejala yang seperti ini ya pada era kepemimpinan Prabowo 100 hari sekian hari ini ya. Ini mengingatkan kita walaupun tipis-tipis pada bagaimana formasi kekuasaan dibentuk di zaman era Orde Baru awal. Kalau dulu ditandai dengan ya sama saja kan ekonomi memburuk ya kan, stabilitas tidak tergarap ya karena soal-soal politik dulu ya kan, konflik dan seterusnya. Maka ada upaya untuk mengambil kekuasaan secara lebih bulat di tangan presiden. Dan terjadilah apa yang kita sebut dengan domestifikasi pada semua kekuatan politik yang ada, ditandai dengan berfungsi ABRI, ya kan. Lalu kemudian partai-partai difusikan, ya. Kalau sekarang mungkin kelihatannya partai politik dan elitnya yang mendomestifikasi sendiri dirinya. Jadi bukan dipaksa oleh satu kekuatan tunggal gitu ya yang powerful gitu. Sebenarnya tidak juga, mereka punya gengsinya sedikit, cuma gengsi itu dijual melalui mekanisme barter, gitu ya. Jadi saya dapat apa gitu? Iya, oke, saya bersekutu dengan penguasa, tapi harus ada dong kompensasinya, itu menteri entah apa segala macam kayak gitu. Ini konflik, balik lagi konflik KIP Jokowi. Ini kan terakhir sepertinya Puan Maharani ingin memoderasi ya konflik ini ya. Ya Puan Maharani berharap tidak berlanjut, masing-masing harus cooling down gitu ya. Nah ini perang Puan Maharani ini akan seberapa efektif dalam menentukan sikap politik PDIP terhadap Jokowi. Karena ini sikap politik PDIP terhadap Jokowi itu kan sikap politiknya ketua umum yang memerintahkan pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya serta mantunya selama ini. Apakah dengan tampilnya Puan justru akan juga semakin menjauhkan PDIP sebagai partai yang diharapkan akan menjadi partai oposisi di era pemerintahan Prabowo? Saya sih tidak yakin bahwa PDIP dapat memainkan peran sebagai oposisi dalam pengertian yang kita bayangkan ya. Oposisi yang seperti kita bayangkan di beberapa negara yang demokratis. Ya. Tidak, karena sekarang ini kan semuanya diringkus menjadi pola hubungan yang sifatnya personal. Jadi posisi dalam pengertian yang terlembaga dan seterusnya itu saya kira tidak pernah terjadi di Indonesia. Itu kenapa ada statement kami itu cuma anti Jokowi, jadi tidak ke Prabowo. Iya, kayak gitu kan. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau konteksnya relasi ya, yang tidak damai antara PDIP sebagai institusi dengan Jokowi ya sebagai individu politik, sebagai figur politik.
Itu kan kalau mau disederhanakan antara Jokowi dan Mega. Itu kan. Karena PDIP itu kan mengalami personifikasinya pada Mega. Ya sama lah di beberapa partai lain juga kan merujuk pada satu ketua umumnya. Nah, kalau Puan Maharani dia berusaha untuk sebutlah quote and quote mediasi ada ketegangan itu tidak meruncing dan seterusnya. Ya harus dilihat dari perspektif Puan dan dilihat dari perspektif PDIP. Iya kan? Karena Puan hanyalah bagian kecil dari PDIP. Iya, dia punya masa depannya sendiri, punya interestnya sendiri, punya visinya sendiri ke depan dan seterusnya. Punya gerbongnya Punya gerbongan sendiri. Saya tidak tahu dinamika internal di PDIP itu kayak apa. Tapi kalau Puan bisa mengatakan sesuatu yang di luar mainstream elit PDIP yang lagi marah PDIP sama Jokowi, maka terlihat dia sebagai perspektif kan naik. Iya kan? Iya. Nah, jadi jangan-jangan ini juga bagian ikhtiar. Supaya tindakan politisi biasanya ada motifnya. Ya iya, itu yang mau saya katakan. Jangan-jangan ini bagian ikhtiar apa ya, terkait dengan visi yang dia bayangkan untuk masa depan politik. Gitu kan? Kita tidak tahu karena mereka kan udah terlalu senior juga. Berpikir terlalu jauh. Masa depan sebagai karir. Oke Bu Yan. Itu. Sahabat Integritas, mudah-mudahan konflik antara PDIP dan Jokowi tidak membuat kita lupa bahwa persoalan utamanya adalah pada penggunaan kekuasaan sebagai presiden yang harus dikontrol. Harus diperiksa kembali, harus diaudit ya, apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Karena itu juga adalah merupakan satu hal yang membuat sampai hari ini kalau orang bicara soal Jokowi akan selalu muncul ya ingatannya, baik itu ingatan yang baik maupun ingatan yang kurang baik. Sayangnya ingatan yang kurang baik itu justru lebih banyak ya dan kebetulan ya di berbagai tempat. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.